Bagi sebagian orang, gunung tak ubahnya surga dunia. Kemegahannya, pesonanya mengundang para penikmat alam untuk singgah dan mengagumi keindahannya sedekat mungkin, tak terkecuali Adinda Thomas. Artis 29 tahun ini sudah melanglang buana mendatangi beberapa gunung di Indonesia. Beragam kenangan manis hingga pengalaman buruk pernah ia rasakan. Saat mendaki ke Gunung Salak, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah total hanya dalam waktu 5 menit. Hujan turun hingga terjadi longsor. Situasi dan keadaan ini membuat kondisi fisik Adinda turun. Saat itulah ia berhalusinasi melihat sesuatu yang aneh berseliweran dalam pandangannya. Diakuinya peristiwa ini akibat kurangnya persiapan fisik sehingga menyebabkan kondisi mental yang tidak stabil. Yuk di jalan acan keluar di tempat kemas sudah deui jam tengah penting doakeun we. Alhamdulillah guys. Tim gabungan berhasil menemukan 9 pelajar yang tersesat di Lembah Tengkorak, Bandung, Jawa Barat. Korban berhasil ditemukan saat mereka berusaha mencari jalan pulang. Meskipun semuanya dalam kondisi selamat, tapi beberapa di antaranya harus mendapat perawatan medis karena fisiknya yang lemah. Sebelumnya, 9 siswa SMK 1 Cisarua dilaporkan hilang saat mengikuti kegiatan pramuka yang diadakan di sekitar hutan Lembah Tengkorak. Hutan Lembah Tengkorak merupakan hutan belantara yang berada di perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Hutan ini jarang dijamah warga. Berada di pusat cincin api dunia, Indonesia memiliki ratusan gunung berapi baik berstatus aktif maupun dorman. Setiap gunung memiliki keunikan masing-masing, baik dari keindahan alam maupun aura mistis yang menyertainya. Karena pernah beberapa teman aku banyak yang suka nanjak gunung kan, Eka Citra kan. Itu tuh banyak yang kayak mereka kesurupan. Terus mereka tiba-tiba pulang rumah tapi jiwanya mereka kayak masih di sana. Itu katanya mungkin karena dia sembrono atau apa, dan itu akhirnya menguatkan aku untuk percaya. Tapi kalau aku lebih percayanya yang kayak, oh ya kan ini alam, kita nggak boleh merusak alam. Gunung Salak adalah salah satu gunung di Jawa Barat yang terkenal dengan aura mistisnya. Bagi sebagian pendaki, menemui kejadian aneh di Gunung Salak sudah menjadi hal yang biasa. Bisa percaya, bisa tidak, tapi kenyataannya cerita mistis seringkali mengiringi cerita Gunung Salak. Dina, salah satu pendaki yang pernah merasakan betapa misteriusnya Gunung Salak. Hari itu, Dina dan kedua temannya memanfaatkan hari liburnya untuk mendaki Gunung Salak. Karena liburnya cuma sebentar, dia berencana tidak menginap. Rutinitasnya yang padat membuat Dina tak bisa menggeser jadwal liburannya. Sayangnya perjalanan kali ini bertepatan dengan jadwalnya datang bulan. Jangan buru-buru, perasaan gue nggak enak. Awalnya Dina sempat was-was. Ia pun meminta temannya untuk selalu berjalan beriringan. Ia tak mau berjarak terlalu jauh dari teman-temannya. Namun pada kenyataannya, Dina justru berjalan mendahului kedua temannya. Mereka pun tak menaruh curiga. Mungkin Dina memang sedang antusias dengan pendakian kali ini. Duduk situ aja yuk, istirahat dulu. Di tengah perjalanan, Dina dan teman-temannya sempat berhenti sejenak. Sembari mengistirahatkan kaki yang mulai terasa pegal, ketiganya memanfaatkan momen istirahat untuk menikmati hawa sejuk khas pegunungan. Gue lagi dapet. Takut sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Namun tiba-tiba rasa takut mulai menggelayut di benak Dina. Rasa takutnya semakin menjadi saat mengingat dirinya sedang tidak suci. Berdoa aja lah. Soalnya katanya kalau lagi dapet tuh nggak boleh naik gunung. Mitosnya perempuan yang sedang berhalangan mudah diganggu makhluk halus. Tapi kata teman saya tuh udah mulai ada gelagat aneh kalau saya udah kayak di luar nalar gitu.
udah bertingkah yang aneh aja gitu. Tapi kalau diri pribadi saya sih saya nggak ngerasa gimana-gimana, baik-baik aja gitu. Tak berapa lama, keanehan mulai terjadi. Di sudut matanya, Dina menangkap sekelebat bayangan. Lu lihat gak sih itu? Kenapa sih? Itu ada bayangan. Entah apa bayangan itu, yang jelas Dina semakin takut. Mana? Tadi ada bayangan lewat. Tak ingin Dina semakin ketakutan, kedua temannya berusaha menenangkannya. Gak ada siapa-siapa, kosong. Pikirin kamu lu. Meski bertiga, tapi suasana saat itu terasa sepi. Dina pun berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba, seperti ada yang menggerakkan, tangan Dina tiba-tiba bergerak seakan mengikuti irama gending tradisional. Ya, Dina tiba-tiba menari. Gerakannya mirip dengan gerakan tari tradisional warga setempat. Padahal saat itu tak terdengar suara musik apapun. Tatapannya kosong, entah apa yang ada di pikiran Dina saat itu. Mitosnya, perempuan yang sedang berhalangan mudah diganggu makhluk halus. Tak berapa lama, keanehan mulai terjadi. Tiba-tiba, seperti ada yang menggerakkan, tangan Dina tiba-tiba bergerak seakan mengikuti irama gending tradisional. Ya, Dina tiba-tiba menari. Gerakannya mirip dengan gerakan tari tradisional warga setempat. Padahal saat itu tak terdengar suara musik apapun. Tatapannya kosong, entah apa yang ada di pikiran Dina saat itu. Saya malah mendengar kayak ada musik kayak yang bersenandung, suara-suara tradisional gitu. Nah kata teman saya tuh katanya nari entah nari jaipongan atau apalah gitu tradisional gitu. Pokoknya nggak jelas deh tingkah saya gitu. Tapi saya sendiri sih ngerasanya ya biasa aja lagi istirahat. Dina. Situasi di tempat istirahat ini sudah tidak kondusif. Nggak ngapa-ngapain. Udah duduk. Pindah aja kita pindah. Hah? Pindah. Pindah ya? Yaudah, yuk. Mereka pun akhirnya meninggalkan tempat itu, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata berpindah tempat tak membuat mereka aman. Keanehan demi keanehan masih terus terjadi. Di jalur menurun yang terjal, Dina berjalan dengan cepat seolah berjalan di tempat yang datar. Padahal kedua temannya kesulitan mengejarnya. Bahkan beberapa kali mereka terjatuh saat mengejar Dina. Ya lumayan terjal juga lah perjalanannya. Tapi kata teman saya tuh, saya jalannya santai banget gitu. Jalanannya rata gitu kalau di pikiran saya gitu. Kalau saya ngelihat jalanan di pegunungan itu ya rata aja gitu. Makanya saya jalan ya nyantai. Padahal teman saya sendiri saya sampai kesusahan gitu kan. Kenapa sih tadi? Jalan cepet banget. Enggak kok, tadi gue jalannya santai. Sebelum turun, Dina dan temannya sempat beristirahat untuk menenangkan hati dan pikiran. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Setelah tenaga kembali pulih, mereka memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan, mereka sempat tersesat. Tengah jalan nih. Bener kok lurus ke sana. Kondisi fisik yang lemah ditambah dalam keadaan tertekan membuat mereka tidak dapat menahan emosi. Kalau kata jalan ngapain depan? Di depan ih. Bener lewat sana. Mereka kemudian memutuskan memilih jalan yang membawanya sampai ke perkampungan. Akhirnya alhamdulillah saya sampai rumah dengan selamat. Dengan kejadian itu nggak ada hal-hal aneh lagi setelah itu. Alhamdulillah semuanya berjalan baik-baik saja.